Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisi Terensia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Katolik de la Salle Manado, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di kesempatan ini saya ingin melakukan presentasi tentang Tokopedia untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Menurut saya, topik ini sangat menarik untuk dibicarakan. Mari kita mulai tentang Tokopedia. Jadi, Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Jadi, Tokopedia turut mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya. Salah satu program kolaborasi yang diinisiasi oleh Tokopedia adalah acara tahunan Markerfest yang diadakan sejak bulan Maret 2018. Jadi, sejak tahun 2018 itu, Tokopedia juga menghadirkan Tokopedia Center. Melalui Tokopedia Center, pengunjung dapat melakukan transaksi secara online to offline, seperti membayar tagihan, membeli tiket, mendapatkan informasi mengenai cara menggunakan aplikasi Tokopedia, belanja secara interaktif, sampai mencari inspirasi untuk memulai usaha daring secara gratis. Visi dan misi perusahaan Tokopedia. Dengan visi membangun Indonesia yang lebih baik lewat internet, Tokopedia memiliki program untuk mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring. Dalam mencapai visi yang telah dibuat, maka Tokopedia membuat misi perusahaan yaitu pertama, menggunakan teknologi terkini dari web dan internet secara tepat. Selanjutnya, memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik yang dilakukan secara online maupun offline. Selanjutnya, kita masuk di SWOT analysis. Untuk strengths-nya, Tokopedia ini sangat mudah diakses dalam hal mendaftar menjual atau memasang iklan ataupun membeli. Gampang ditemukan di search engine. Tampilan dan toolbar mudah dipahami mulai dari kategori sampai keterangan-keterangan yang lain. Selanjutnya juga, Tokopedia mempunyai kerjasama dengan retail, Alfamart, Indomart, sehingga pelanggan dapat membayar melalui kasir. Situs Tokopedia juga bersifat gratis dan tidak berbayar. Untuk weakness, Tokopedia ini memakai bahasa Indonesia, sehingga situs ini susah untuk go internasional. Sangat disayangkan ya guys. Selanjutnya, fitur pengelola stok barang masih dirasa kurang optimal juga. Untuk opportunity, penggunaan internet yang meningkat sehingga menambah pembeli digital online. Selanjutnya juga, market size di Indonesia memang sangat besar. Stealing the start, yakni e-commerce baru saja mulai menanjak di Indonesia. Juga membuka peluang bisnis dari luar negeri, berarti barang-barang tersebut termasuk murah untuk mereka. Selanjutnya juga sektor bisnis yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Kita masuk di threat-nya. Ancaman dari situs web penyedia iklan gratis yang lain. Ada juga ketimpangan akses internet di Pulau Jawa dan di luar Jawa, ancaman dari hacker. Juga banyaknya dan munculnya pesaing yang bergerak pada bidang yang sama. Ada juga situasi ekonomi dan politik di Indonesia yang tidak stabil dapat membuat website e-commerce yang sudah ada dan yang baru akan berkembang bisa surut kembali. Selanjutnya juga infrastruktur jaringan internet yang masih belum memadai. Sampai saat ini, Tokopedia selain marketplace, Tokopedia memiliki banyak produk digital yang membuat para penggunanya semakin nyaman menggunakan Tokopedia untuk keperluan sehari-hari, seperti toko cash, tiket kereta api, air PDAM, angsuran kredit,
pasca bayar, gas PGN, mitra toppers, pulsa, BPJS, Telkom, donasi, voucher game, dan lain-lain. Untuk stakeholder dalam sebuah perusahaan, khususnya Tokopedia, seperti biasa ada pemegang sahamnya, regulator, pemerintah, masyarakat, pelangganan konsumen, lembaga swadaya masyarakat, media massa, asosiasi industri, pesaing kompetitor, mitra kerja, karyawan, supplier, bank, dan kreditor. Selanjutnya, kita masuk dalam melakukan proses pemesanan di Tokopedia. Caranya sangat mudah banget. Yang pertama itu, kita cari barang yang kita inginkan seperti wishlist begitu untuk dimasukkan ke keranjang belanja. Setelah di keranjang belanja, Anda hanya tinggal melakukan pemesanan aja. Langkah ketiga itu memasukkan alamat pengiriman untuk dikirimkan. Langkah keempat, melakukan pembayaran. Jadi untuk melakukan pembayaran, di situ banyak yang bisa Anda gunakan untuk melakukan pembayaran, seperti pembayaran melalui kartu kredit, kartu debit, atau virtual account. Kelima, tinggal tunggu untuk terima barangnya. Kita masuk di cara berjualan di Tokopedia. Gimana sih cara mulai berjualan? Ini langkah-langkah mudah berjualan di Tokopedia. Buka dan atur tokomu. Ikuti langkah mudah berikut di aplikasi Tokopedia. Yang pertama, buka aplikasi, klik akun toko. Buat atau masuk ke akun Tokopedia untuk membuat akun toko. Langkah kedua, klik buka toko gratis. Persiapan data-data yang digunakan untuk membuka toko. Langkah ketiga, masukkan nomor ponsel dan verifikasi. Pengguna baru harus memasukkan nomor ponsel dan melakukan verifikasi dengan OTP. Langkah keempat, masukkan nama pemilik akun. Gunakan nama sesuai KTP untuk keperluan penarikan saldo ke rekening bank. Langkah kelima, tentukan nama toko dan domain. Pastikan nama dan domain toko mudah diingat dan tidak akan diubah. Langkah keenam, isi survei singkat tentang berjualan. Jawab pertanyaan agar Tokopedia lebih mengenalmu dan dapat memberikan pengalaman berjualan lebih baik. Langkah ketujuh, masukkan alamat toko yang lengkap. Pastikan nama jalan, nomor bangunan, dan RT RW lengkap untuk memudahkan kurir menjemput atau mengantar barang. Langkah ke-8, selesai. Tokomu bisa mulai digunakan. Upload produk sebelum 90 hari dan download aplikasi Tokopedia Seller untuk memudahkan mengatur toko. Sistem layanan konsumen. Jadi Tokopedia ini punya sistem layanan konsumen, yaitu chatbot, email, live chat, Twitter, dan Facebook. Kalau kalian ingin bertanya atau komplain tentang Tokopedia, kalian bisa langsung hubungi via media sosial mereka. Sistem promosi Tokopedia. Jadi Tokopedia ini juga mengikuti tren pada media sosial. Strategi marketing yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu menggunakan sosial media. Tokopedia terkenal aktif dalam sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Tokopedia juga mengikuti tren Instagram untuk melaksanakan live, IGTV, dan juga story. Selanjutnya juga, Tokopedia menggunakan brand ambassador untuk mendukung produk. Salah satu brand ambassador dari Tokopedia yaitu artis Indonesia Chelsea Islan. Brand ambassador dapat menjadi salah satu strategi marketing yang menjanjikan karena dapat mempengaruhi banyak orang untuk menggunakan produk tertentu. Hal ini juga membuat perusahaan semakin percaya. Jika Anda ingin menggunakan brand ambassador, pilihlah sosok yang sesuai dengan gaya perusahaan dan juga memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Yang ketiga ini, Tokopedia memberikan apresiasi kepada para penjual yang aktif. Jadi Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang sering memberikan apresiasi kepada para penjual yang berperan aktif dalam platform mereka. Apresiasi yang diberikan berupa pembuatan video untuk para penjual yang sudah sukses. Keempat, Tokopedia berperan aktif dalam berbagai event. Jadi Tokopedia ini juga terkenal
sering banget mengikuti beberapa acara, yaitu salah satu acara rutin yang diikuti oleh Tokopedia adalah Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas. Tokopedia sendiri memberikan beberapa problem ketika acara tersebut berlangsung, seperti cashback, hadiah, dan juga flash sale. Yang terakhir dalam sistem promosi Tokopedia yaitu memberikan beberapa loyalty gift untuk para konsumen. Hal ini sering dilakukan oleh Tokopedia ketika kita masuk dan menjalankan sosial media. Tujuan dilakukannya hal tersebut agar konsumen dapat merasakan kepuasan serta tertarik untuk melakukan pembelian di Tokopedia kembali. Untuk sistem keamanan, kelebihan berbelanja di Tokopedia yaitu lebih aman dikarenakan pembayarannya tidak dilakukan kepada penjual secara langsung, tetapi dibayarkan kepada Tokopedia terlebih dahulu. Tokopedia memantau terus akan kepuasan dari usernya, dari proses transaksi sampai barang diterima oleh buyer. Selain itu, untuk menghindari kekecewaan oleh buyer, maka Tokopedia memberikan aturan yaitu sebagai berikut. Setelah barangnya diterima kepada pembeli dan tidak ada komplain dalam jangka waktu 3 hari, maka transaksi dinyatakan selesai dan kemudian pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada penjual oleh Tokopedia. Jika ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan customer, maka bisa untuk mengajukan refund yang ditengahi oleh Tokopedia sendiri. Di Tokopedia terdapat banyak pilihan metode pembayaran. Ada OVO, saldo Tokopedia, virtual account, transfer bank, Klik BCA, BCA Klik Pay, Mandiri Klik Pay, Link Aja, IP BRI, cicilan kartu kredit, Gerai, Jack One Mobile, cicilan tanpa kartu kredit, Kredivo, dan juga COD atau Cash on Delivery. Dalam layanan pengiriman, Tokopedia terbagi secara dua, yaitu layanan pengiriman konvensional dan juga layanan pengiriman sistem pickup. Dalam layanan pengiriman konvensional, di sana ada JNE, Tiki, Pos Indonesia, Wahana, Si Cepat, dan GNT Express. Sedangkan di layanan pengiriman sistem pickup, ada GoSend, Grab Express, Ninja Express, Antar Aja, Si Cepat, Rex Kiriman Express, Lion Parcel, dan juga Kurir Rekomendasi. Yang terakhir, kita masuk dalam profil pesaing Tokopedia. Di sini ada Shopee, Bukalapak, dan JD.ID. Pada keterangan di sini juga tercantum nama-nama pemilik dari masing-masing aplikasi, seperti Shopee yang dimiliki oleh Ching Feng, Bukalapak yang dimiliki oleh Ahmad Saki, dan pemilik JD.ID adalah Maya Miranda Ambarsari. Demikian presentasi saya tentang Tokopedia. Semoga ini bisa memotivasi kita agar kita bisa juga seperti startup muda yang berkarya dan berkreasi untuk bangsa dan negara kita. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya mimpi atau impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih.